Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 18, 20 dan 22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, bagaimanakah cara kita menantikan Tuhan? Sesungguhnya, penantian itu adalah suatu hal yang sangat panjang dan membosankan. Dan penantian itu juga akan menjadi sia-sia jikalau kita tidak menggantungkan hidup kita kepada Allah. Setiap orang yang menantikan kedatangannya haruslah benar-benar hidup di dalam iman. Iman akan menuntun kita untuk menghayati kehadiran Tuhan dan pemeliharaannya setiap saat. Dalam perikop bacaan kita hari ini, pemazmur mengajak kita untuk melihat alam semesta dari kacamata Tuhan yang senantiasa aktif pemeliharaannya atas dunia ini. Pemazmur juga mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan nyanyian dan musik, seperti dalam ayat 1-3. Artinya, pemazmur telah membuat beberapa hal positif yang akan menjadi acuan bagaimana kita berpengharapan atau hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, memuji Tuhan adalah ciri wajar dari orang-orang yang hidup tulus di hadapan Allah, seperti dalam ayat 1b. Dan yang kedua, firman Tuhan menjadi segala sesuatu, seperti dalam ayat 4-9. Firman Tuhan menunjukkan kekuasaan dan kedaulatan Allah. Jadi, semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan dan ada di bawah penguasaannya. Yang ketiga, rancangan Tuhan berlaku atas seluruh umat manusia, seperti dalam ayat 10-12. Betapapun hebatnya rancangan para musuh umat Allah, Tuhan mampu menghancurkannya demi kesejahteraan umatnya. Dan yang keempat, Tuhan selalu memperhatikan umat manusia. Tidak ada yang luput dari pengamatannya atau yang tersembunyi di hadapan Allah, seperti ayat 13-15. Jadi, kehidupan setiap orang ada di tangan Allah. Yang kelima, pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan politik, militer, atau ekonomi yang menjamin, atau apapun orang-orang dunia yang sering andalkan. Dalam arti, dunia tidaklah sepenuhnya dapat kita andalkan untuk menjamin hidup kita, seperti dalam ayat 18-19. Kiranya melalui pengalaman Daud, marilah kita belajar bahwa seseorang yang berrelasi dekat dengan Tuhan niscaya akan berdampak pada perspektif dalam memandang hidup, bahkan memiliki pola pikir yang maju untuk membangun serta memikirkan kebahagiaan. Pada umumnya,
Sering kita berpikir bahwa hidup bahagia adalah hidup yang berlimpah harta dan kesuksesan. Namun bagi Daud, kebahagiaannya yang sejati adalah karena ia hidup di dalam firman Tuhan. Pepatah juga mengatakan, jika yang Anda miliki hanyalah Allah, maka Anda telah memiliki segala yang Anda butuhkan. Dalam hidupnya, Daud berbahagia karena memiliki Allah sejati. Tidak heran juga, bagaimanapun sulitnya hidupnya, sedalam apapun kegagalannya, tidak akan membuatnya berpaling dari Tuhan, terlebih melupakan Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah alasan utama kebahagiaan kita selama ini? Apakah terletak pada harta, kesuksesan, atau kepada Allah kita? Kebahagiaan yang terbesar bagi setiap orang yang percaya adalah kesadaran akan penyertaan Tuhan, menyandarkan pengharapannya kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Serukanlah, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.